Belum. Oke, sudah. Ya sudah. Selamat Aduh, semuanya. Langsung aja lah. Pak Michael mulai ya. ya. Maaf ini saya pakai laptop ternyata tadi banyak hambatannya. Ini saya langsung aja ya. Ini saya jadi, saya belum jadi co-host ya. Nah, saya jadikan host. Siap. Ini nggak ada passwordnya meeting? Enggak, kita terbuka saja. Buat siapa saja. Itu di mana sih, Pak Michael? Ada hijau. Saya coba, ayo ditebak di mana. Sudah lama nggak ke Cahaya Bangsa kan? Indoor gym. Nah, itu dia penghuninya udah tahu tuh. Oh ya? Itu lemari indoor gym menjadi gudang sekarang. Banyak barang. 88887 76. Kok belakangnya hijau-hijau indoor gym? Dipasang kayaknya ya Mr. Michael ya. Tadi saya maksudnya memasang itu kan. Nah, ternyata orderannya tidak sesuai dengan pesanan. Ini terlalu jauh. CV-nya terlalu jauh. Jadi kalau ini kan kelihatan ya, ini separahnya ini. Iya, aduh, indoor gym itu, aduh, gudang. Nah, maksudnya mau pesan green screen-nya itu gitu. Green screen tapi tidak sesuai dengan Tapi pesanan. tidak memenuhi. Oke, jadi ini ya. Satu fungsi kamera yang harus dihitungkan. Sebentar. Nah, itu ada 2 Mr. Michael-nya. Sebentar. Nah, ini. Ya, ngehang lagi kan? Baiklah, saya tunjukkan ya. Pakai kamera yang lain. Oke. Ini pesanan saya. Jadi saya minta digantung. Jangan sampai rusak plafonnya, saya bilang. Ternyata memang plafonnya nggak rusak. Cuman, mana? Kok hilang? Ada gambarnya? Mr. Michael suaranya kecil banget. Kenapa? Suara kecil. Suaranya kecil. Lumayan kok, lumayan kedengaran. Di sini ini laptop. Kenapa? Saya ambil kamera yang lain. Wah, ini repot. Itu laptop yang multimedia. Ya, ini punya multimedia. Nah, tunjukkannya. Nah, kelihatan? Yang kamera handphone kelihatan. Kamera laptopnya biru. Sudah tadi hijau ya? Jadi biru. Yang kamera handphone kelihatan kok Mr. Michael. Oke. Ana udah kelihatan. Ya. Si hijau. Tuh. Ini kalau kita lihat, itu jadi si green screen saya itu dibolongin sama mereka. Tuh, bisa lihat nggak? Oh, ya ampun. Jadi saya minta jangan plafonnya sampai rusak waktu ngegantungnya. Tapi ternyata green screen saya yang dibolongin supaya itu bisa ngegantung. Ya, sudahlah. Kita terima saja ya. Aduh. Ya sudahlah. Teman-teman,
untuk urusan ini, saya bicara teknisnya dulu ya, untuk mengenai si kamera ini. Ini saya pakai kamera yang mana ini? Oh, sebentar. Supaya wajah saya kelihatan. Nah, nih. Pastikan bahwa teman-teman itu sudah menggunakan Zoom meeting, Zoom yang versi 523. 523 karena itu lebih smooth untuk kita pakai kamera. Nah, kalau yang 522 sebenarnya fiturnya sudah bagus, cuman ternyata masih ada beberapa bugs di dalam menggunakan banyak kamera ini. Nah, kenapa saya menggunakan laptop multimedia? Tadi sebenarnya selama ini saya mengerjakan riset saya menggunakan banyak kamera ini pakai PC. Tapi setelah saya pikir-pikir, PC itu tidak reliable kondisinya dengan kalau saya bicarakan dengan guru. Karena apa? Laptop itu hanya cuman punya USB 2 atau paling banyak 3. Ya, coba dicek teman-teman semua. Nah, si kamera itu, jumlah kamera yang maksimal digunakan kalau secara bergantian, ya, secara bergantian, itu unlimited. Kalau teman-teman bisa pakai 10 kamera, bagus. Ya, cuman yang sekarang adalah yang kita bicarakan ini adalah bukan cuman satu persatu, tapi simultan. Jadi di dalam bersamaan itu bisa 2 atau 3 kamera berjalan bersamaan. Nah, tekniknya itu biasanya kalau multimedia dalam acara-acara tertentu itu pakai mesin. Itu sebutannya mixer nggak, Miss? Mesinnya? Atem ini itu mixer untuk ngatur yang mana yang keluar gitu? Ya, itu Atem ini itu mixer ya. Anggaplah itu mesin, saya sebutnya mesinnya. Ya. Sebentar. Ini kenapa zoom-nya? Padahal saya host tapi kok nggak bisa spotlight ya? Apakah di teman-teman spotlight sudah? Di sini enggak sih. Maksudnya pas speaker view? Speaker view? Oh, ini ada yang aneh ini. Nah, kenapa saya tadi bilang 523 versinya? Jadi begini, ini kebetulan lebih banyak dari early childhood. Nah, untuk bagian guru-guru early childhood itu biasanya kan mereka suka tandem ya, ada homeroom-nya, ada asistennya. Nah, kemudian kalau di grammar itu biasanya ada homeroom-nya, terus kemudian ada guru subjeknya. Nah, di versi 523 ini, itu yang kita spotlight itu bisa 2, multi. Nah, kalau 3 nanti yang mau di spotlight, penuh layarnya. Jadi, kasihan anak-anaknya gitu, nggak kelihatan sama guru-gurunya. Jadi, nah, fungsinya apa kalau yang jumlahnya spotlight-nya lebih dari 2 ini? Itu biasanya digunakan nanti kalau contohnya, ini ya, dalam waktu dekat kita mau ada acara ini, parent seminar. Nah, itu satu orang berbahasa Inggris, satu lagi interpreter. Jadi, di layarnya ini langsung terbagi 2, ada si interpreter sama pembicaranya. Jadi itu tidak perlu pakai mesin. Jadi nanti Misina juga nggak perlu hanya cuma untuk menunjukkan 2 orang, itu nggak perlu pakai Atem ini Misina. Jadi cukup udah spotlight aja 2 orangnya gitu. Siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pembicaranya gitu. Jadi lebih menghemat kan, menghemat untuk mengerjakan, atau lagi kemudian Atem ini cuma 1. Nah, spotlight 5 orang bisa aja, cuman karena itu ya penuh layarnya nanti, siapa yang mau dilihat? Audiens kita kalau ini webinar mungkin tidak masalah. Tapi kalau ini guru yang harus melihat jumlah anak-anaknya atau wajah anak-anaknya lagi ngapain, nah itu problem. Ya, itu problem.
Oke. Nah, ini tadi saya mau jadi, sebentar, nama saya mana ini? Kok hilang satu lagi? Oke, yang ini yang mana ini? Itu yang dari depan. Nah, itu dari Saya. HP itu. Yang ini? Ini Yang dari laptop? samping. Oke, dari Itu apa? dari depan, yang tangannya dadah-dadah. Kok freeze Oke. ya saya? Yang di spotlight yang handphone kayaknya Mr. Michael tapi freeze. Nah, jalan. Oke. Nah, ini fungsi kamera kedua adalah menggabungkan, bukan fungsi kamera yang lain. Saya udah nggak tahu yang keberapa ya. Saya tunjukkan bahwa zoom ke zoom itu bisa jadi kamera. Mari kita jalan-jalan. Jadi gimana? Jadi ini bisa. Suara saya bisa kedengaran suara saya? Beneran? Oke. Jadi ini nanti mungkin contohnya kita ada acara-acara virtual, kunjungan kemana gitu ya. Nah, terus kemudian ini kameranya saya putar. Oke. Nah, teman-teman, ini Cahaya Bangsa. Nah, Cahaya Bangsa punya playground ini bagus sekali, cuman sayang udah lama nggak dipakai. Nah, jadi kita bisa bawa ini si kamera ini untuk menunjukkan ke orang apa sih yang bisa kita lihat gitu. Nah, oh ini saya nemuin satu ini, apa ini? Nah, ada yang tahu ini biji apa? Nah, ini ya. Jadi si kameranya itu, nah kemarin saya lihat Miss Rina berjalan di sini, tapi yang dibawa itu laptop. Kasihan sekali Miss Rina. Besok-besok jangan bawa laptop lagi, Miss ya. Nanti Bukan kalau laptop. kesandung jatuh, kasihan laptopnya jatuh. Nah, cukup Enggak, bukan menggunakan ini. laptop kok, handphone. Oh, handphone. Ada kemarin siapa? Saya lupa itu. Oh, Miss Anggi, Miss Anggi. Miss Anggi ya. Iya. Nah, kasihan daripada laptopnya jatuh. Nah, mendingan seperti ini gitu. Jadi kita bisa menunjukkan ke orang secara jarak jauh. Nah, terus kemudian kalau ini, wah saya jadi anak-anak ini. Ini kalau mau merasakan masuk ke terowongan, ini bisa gitu. Tunjukkan ke anak-anak sensasi untuk masuk ke terowongannya. Oke? Jadi itu fungsi kameranya. Jadi bisa digabung. Jadi jangan ragu untuk teman-teman menggabungkan beberapa handphone connecting ke Zoom. Saya masuk lagi ke sini, ke ruangan. Nah, itu kamera yang saya sudah siapkan. Ada banyak. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Terus ada handphone satu lagi. Nah, cuman sayang sekali saya tidak bisa melanjutkan banyak kamera yang ini. Mungkin lain kali kita coba ulangin nanti training ini. Karena laptopnya problem. Saya makanya telat tadi masuk. Ngeheng terus. Nah, selama ini saya mencobanya pakai PC. Saya baru mencobanya menggunakan si laptop ini sejak saya terima baru hari ini. Jadi saya minta maaf sekali untuk mencobanya. Saya belum sempat tadi pagi untuk melihatnya karena saya ada meeting dengan salah satu prinsipal kita. Oke. Nah, teman-teman biasanya pakai handphone itu menggunakan namanya AirDroid ya. Sebentar, supaya tidak pusing saya balikin lagi nih kameranya. Ngomong-ngomong, kalau yang maksudnya spotlight itu teh nggak otomatis dia, bisa diatur. Ya, bisa diatur, Miss. Biasa kan yang ngomong menjadi spotlight kan otomatis. Enggak, itu namanya speaker view. Oh. Jadi kalau saya spotlight siapapun orang yang nggak ngomong di sini, nanti videonya ke situ-situ terus. Kayak di pin gitu.
Ya, jadi kalau pin itu kan bagian kita Ya. di audiensnya. Kalau di Spotlight itu yang melakukannya itu adalah di operatornya supaya tampilan di usernya itu tidak gonta-ganti gitu. Jadi fokus sama si pembicaranya. Nah, jadi Siapa kalau tadi hostnya yang gimana? atur? Hostnya? Ya, dia harus punya level host atau minimal co-host. Nah, seperti itu. Jadi kemudian AirDroid, biasanya teman-teman menggunakan AirDroid. Ya, saran saya, kalau teman-teman punya handphone Android yang lama, lebih baik itu dimasukkan menjadi yang jadi pakai AirDroid-nya. Karena apa? Ini saya pakai AirDroid juga di sini. Biasanya coba ya, nanti pastikan lagi di handphone teman-teman itu bahwa kalau itu AirDroid dipasang, itu si handphonenya jadi panas. Nah, kita menggunakan kamera jadi handphone jadi kamera, itu kan bukan cuma 1 atau 2 kali. Kalau jumlah pelajarannya itu ada 20 hari, kali sekian jam dalam sehari, anggap dari jam 8 sampai jam 11, itu cukup panas. Nanti siap-siap untuk ganti handphone. Karena apa? Itu panasnya itu tidak baik ke IC si handphonenya. Nah, makanya daripada mengganti handphone, nah lebih baik menggunakan namanya webcam ini. Ya, webcam itu macam-macam. Sekarang saya pengenalan tipenya dulu. Kalau yang di laptop itu secanggih apapun sih kameranya, maksud saya laptopnya, itu nanti maksimal levelnya cuma VGA. Ya, jadi kalau teman-teman yang guru, sebentar, buku saya hilang dari sini. Kayaknya diberesin sama Pak Cecep. Jadi kalau kita bicara buku gitu, kita tunjukkan, ya. Oh ini bukunya. Nah, kalau saya bilang begini, ini saya harus tunjukkan dekat sekali, baru terlihat bagus di muridnya. Terima kasih yang sudah mengundang saya untuk masuk ke kelasnya ya. Cuman orang-orangnya di sini nggak ada, hanya ada 1. Ya. Jadi sebelum materi ini saya sampaikan, saya sudah masuk ke kelas-kelas untuk melihat bagaimana cara mereka menggunakan kamera. Nah, jadi waktu pada saat reading loud ya pelajarannya. Reading loud itu kebanyakan, maaf ini saya bukan mengkritik, tapi saya memberitahukan. Yang saya temukan itu banyak. Mereka terlalu jauh mengambilnya karena apa? Supaya si wajah si orangnya sama dengan si bukunya ini masuk ke dalam satu kamera. Nah, padahal sebenarnya adalah yang mau dilihat anak-anak itu kan lebih banyak ke bukunya ya, ceritanya. Nah, daripada seperti ini diletakkan, jadi mendingan teman-teman yang punya kamera itu sorot seperti ini. Sebentar ya. Ada satu guru yang idenya cukup bagus, yang pas kebetulan saya berada di kelas mereka, pelajaran read aloud di K2. Nah, jadi guru. Istri sendiri ya? Oh, bukan. Dia tidak ngajar read aloud. Mungkin Miss Elisa tahu itu. Gurunya itu dari grammar. Mereka kalau read aloud, gurunya dari grammar yang di K2. Benar nggak Miss Elisa? Miss Kathy ya? Hah? Kathy. Oh, bukan, salah. Miss Yohan ya? Ah, tepat sekali. Oh, hadir. Ternyata ada orangnya yang kelasnya dimasukin. Terima kasih Miss Catherine sudah mengundang saya berada di kelasnya. Sebentar ya, saya pasang kameranya dulu. Yang ini semoga tidak jadi hang. ...25 menit lagi ya Pak Michael. Oh, aduh. Kan Karena kita sampai telat ya. 30. Kecuali yang lain pada mau panjang, boleh aja. Oke. Oh, tajam banget ya. Bagus. Nah, jadi lebih baik bukunya diletakkan.
Maaf ya, ini saya salah ngambil angle ini kayaknya. Apakah di sana terbalik tulisannya? Diagonal. Gini? Terbalik. Terbalik. Terbalik? Ya. Putar bukunya. Ya. Nah, oke, benar. Oke, sudah. Nah, Ya. jadi gini loh. Karena kita ini kan ceritanya kayak nonton. Jadi waktu pada saat kita cerita itu kita menggunakan kamera. Jadi seolah-olah si kameranya ini dibikin untuk nge-shoot film gitu loh. Nah, jadi tunjukkanlah sedikit-sedikit. Ini kebetulan ceritanya nggak ada. Jadi kayak semacam misteri ke anak-anaknya. Nah, nanti mungkin bisa sekali-sekali kita undang Miss Yohan. Ide bagus. Untuk read aloud. Ya. Nah, jadi dia bisa menunjukkan itu seolah-olah si gambarnya itu kalau ceritanya ada anak-anak berlarian, itu dia berlarian, padahal hanya cuma permainan kamera. Seperti ini, dia buka pelan-pelan, nah ini. Nah, kayak hidup kan? Nah, seperti itu. Saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak punya sense untuk membacakannya. Jadi harus ada sense untuk membacakannya baru kelihatan ini menarik. Tapi begitu, daripada di buku ini dipegang, nanti teman-teman bisa sanggah saya ya, karena kami sudah diskusi juga saya dengan Miss Yohan. Sebenarnya seperti apa sih lebih baik membaca bukunya. Nah, atau kemudian ini si kameranya letakkan begini, terbalik kah? Ya. Oke, jadi dia tegak lurus, tidak miring-miring. Karena tanpa kita sadari kalau kita menunjukkan ke gini, ke laptop ya. Saya pindahkan lagi kameranya. Nah, seperti ini. Itu tanpa kita sadarin, itu kita kadang miring begini. Karena apa? Itu terlalu nyaman dengan tangan kita cara memegangnya. Nih, bisa lihat ya. Sebentar. Percuma kita pakai dua kamera. Udah. Sebentar, saya akan gabungkan dua kameranya. Ini satu lagi terakhir yuk. Ini teh kotornya apa sih? Oh, di dalam. Oke, kelihatan? Kelihatan. Itu gimana caranya, Mr. Michael? Nah, ada deh. Nanti. Oke, jadi seperti ini. Kadang kita ini si sudut kita apa si siku kita ini diletakkan begini. Itu karena nyaman kita nggak merasa bahwa akhirnya bukunya miring gitu. Paham ya maksudnya? Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau dalam menggunakan bukunya itu mendingan diletakkan saja. Atau lebih baik, kalau memang harus ada wajah kita di sini, gunakan stand. Ya, stand-nya itu berupa paperclip juga bisa, board clip maksud saya. Ya. Oke, ini jadi menggunakan dua kamera. Bisa nggak 3 kamera? Bisa aja sebenarnya 3 kamera. Kita lihat. 3 kamera itu contohnya. Ya, anggap sekarang ini guru musik siapa? Miss Catherine ini guru musik ya, Miss ya. Nah, sebenarnya ini ada keyboard, tapi saya tidak tahu bermain musik. Jadi mendingan papan keyboardnya keyboard ini saja ya. Nah, teman-teman bisa lihat wajah saya, lihat papan keyboard. Terus kemudian ini ada satu lagi kamera. Ya, ini ada satu lagi kamera. Saya pasang dari angle yang lain. Mungkin sekitar footstep. Oke.
yang mau kita prioritaskan yang mana gitu. Sebentar ya. Saya aktifkan dulu kameranya. Yang prioritas saya adalah yang ini. Kemudian ada wajah saya. Kemudian ada kamera satu lagi yang di kaki saya. Kelihatan? Nah, seperti ini. Fungsinya apa sih sebenarnya banyak kamera itu? Banyak kamera itu macam-macam ya. Bisa dibikin untuk kalau teman-teman ngajar les atau kriya gitu atau pelajaran melukis, menggambar. Itu kelihatan ini papan catnya, terus murid-murid harus bisa lihat wajah kita, terus kemudian cara memegang kuasnya, terus nanti kemudian tempat cucinya di mana, gunakan imajinasi ya, yang saya ceritakan, nah seperti itu. Nah kalau ini keyboard, ini jadi kalau saya mengajarkan untuk mengetik juga atau menggunakan mouse, jadi ini saya tinggal tarik ke sini, saya bisa beritahu bahwa mouse itu jangan sampai ke sini gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini ada 3 kan? Ini kaki saya ada di sini. Terus kemudian ini ada keyboardnya kelihatan. Terus kemudian ada muka saya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau PI juga bisa menggunakan kamera yang banyak. Ya, kita contohkan. Kemarin Miss Rina jalan di situ kan Miss Rina? Ya, di bench yang panjang. Oke. Nah, sekarang saya bikin di sini benchnya. Oke. Kemudian ada dari sini untuk melihat sisi benchnya. Saya pakai handphone saya kembali, semoga bisa connect. Sebentar ya, handphonenya saya cek dulu. Mohon bersabar sebentar karena si ininya bilang already running, padahal sementaranya tidak running. Nah, salah satu penyakit dari menggunakan Android adalah dia suka mendiskonekkan diri. Karena itu kadang kalau kita pakai Android itu di dalam kebutuhan seperti ini buru-buru, dia suka tidak reliable. Iya betul, Mr. Michael. Suka mati sendiri, jadi harus di-start ulang. Betul, seperti itu. Jadi kalau kita diamkan dia, suka seperti itu. Jadi karena itu saya tidak suggest untuk pakai Android kalau tidak ini ya, tidak terdesak sekali. Seperti ini dia bilang sudah connected, sudah running, tapi ternyata padahal belum. Ya, oke. Saya harus pakai kamera yang sebentar ya. Ini semuanya pakai kabel. Ya. Jadi begini. Anggap ini sekarang si handphone saya ini jalan. Ya.
Oh, sebentar. Saya spotlight lagi dengan yang tadi. Teman-teman, kok saya terlempar dari Zoom? Saya keluar kan? Masih ada kok, Mr. Michael. Saya terlempar. Itu yang online itu adalah dari handphone. Nah, begini. Ya. Masih bisa lihat saya kan di sebelah sana? Itu ada kamera situ untuk menunjukkan bahwa saya akan jalan di sini, dan kamera yang di sebelah sana menunjukkan saya berada di tengah. Dan saya akan meniti di sini menggunakan kamera yang ini. Kelihatan nggak kamera yang saya pegang ini? Enggak ya? Oh, yang kelihatannya mukanya Miss Rina sih. Masa? Iya. Jadi aku juga Miss Rina. Lah, Berarti benar saya terlempar tadi dari Zoom. oh ini enggak tuh. Mr. Michael-nya kelihatan kok. Kelihatan sebelah sana? Yang handphone ada, yang satu lagi yang 3 layar dalam satu layar itu ada juga. Ini Miss Rina yang Di Zoom saya mati loh di sini. Ininya Miss Rina soalnya. Nih. Bisa kelihatan kan Zoom saya mati loh. Oke, jadi saya akan menunjukkan bahwa saya jalan di sini ya. Oke. Nah, jadi ini anggap sekarang kita belajar kinestetik ini. Ini saya jalan. Nah, di sebelah situ di kamera yang sebelah sana dia akan melihat kaki saya di sini, menapak di sini. Dan saya harus menyusulin si kayu ini. Dan kamera yang sana dia akan memperlihatkan tadi saya berada di titik mana. Nah, kalau teman-teman punya satu lagi kamera, sebenarnya bisa dibuat di sini, menunjukkan bahwa untuk menjelaskan bahwa saya berada di sini. Nah, kalau teman-teman punya mau melakukan record, jadi untuk hal yang seperti ini, jadi sebenarnya bisa dilakukan sendiri dengan 3 kamera itu, bahkan 4, tanpa bantuan satu operator tambahan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Silakan ketemu nanti untuk kita berbicara di sekolah ya. Saya akan berbicara mengenai tekniknya. Karena nggak mungkin saya jelaskan di sini, akan sangat panjang. Saya masih online. Nah, seperti itu saya jalan lagi di sini. Ini. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian yang lainnya adalah untuk kamera, saya gabungkan dengan contohnya untuk kegiatan yang lain. Ya. Ini saya kalau lihat Zoom jadi saya mengandalkan Zoom-nya ini sekarang Zoom yang di handphone ya. Karena yang di laptopnya saya kelempar, jadi saya nggak bisa tahu ini saya posisinya apa sekarang. Jadi saya melihat review saya itu menampilkan apa saya dari handphone. Monitor kedua. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Sebentar, saya ambil kamera yang wajahnya depan. Oke. Sekarang tampilannya mana? Melihat saya sendiri atau masih yang banyak? Satu orang sekarang. Kan? Oke. Nah, jadi contohnya gini. Kita mau belajar tentang huruf. Itu kemarin Miss Miss Hana sudah melatih kita menggunakan Canva untuk menggunakan animasi. Jadi isi Canva-nya itu kita gabungkan ke layar ini plus kamera. Ya. Nah,
Saya akan ambil satu objek di sini, huruf. Contohnya ini huruf A. Oke. A-nya kebalik nggak? Betul dah, A. Ya. Ini huruf A. Oh, A-nya kurang ke atas ya. Oke. Ini huruf A. Terus kemudian saya mau menunjukkan ini B. Nah, ini jadi bisa dipakai untuk bercerita gitu loh. Ya, kita mau menunjukkan apa gitu? Kita menunjukkan contohnya kita mau bicara tentang pelangi gitu, atau bicara tentang apa sih hari ini gitu, cuacanya apa gitu. Sebentar ya, saya coba cari gambar pelangi. Jadi pakai apa itu teh, Pak Michael, pakai Canva? Hah? Apa tadi? PowerPoint, bisa Canva, ya. Nah, intinya bahwa di sini saya menggabung objek di satu. Kok mati sih suaranya? Nggak ada kok. Oke. Itu caranya gimana, Mr. Michael? Nampilin PC itu. Sebentar, itu ada tekniknya. Nanti makanya jangan tekniknya dulu. Saya membicarakan ininya dulu. Tekniknya seri kedua ya, bersambung. Oke, jadi contohnya, apa sih cuaca di sana hari ini? Gitu. Cuaca berawan, terus kemudian panas, ada nggak matahari apa ya? Ada matahari, atau hujan dan sebagainya ya. Atau kita menunjukkan pelangi itu seperti apa sih di langit gitu. Nah, ada animasinya, ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin caranya yang kedua adalah mengajak anak-anak outdoor. Saya kembali lagi seperti tadi. Masih ingat ya, tadi saya menunjukkan tentang alat-alat bermain. Kita bawa sebentar keluar, kita tunjukkan cuaca kita seperti apa sih hari ini. Cuaca mendung, cerah, hujan gitu. Jadi anak-anak bisa punya ekspresi pengalaman melihat secara langsung. Karena apa? Mereka kan berada di dalam rumah. Yang bisa keluar, kita lihat anak-anak keluar semua, habis bubar kelasnya. Jadi sebaiknya gurunya sendiri yang keluar gitu, menunjukkan shoot gitu. Di shoot, ini apa sih cuacanya gitu. Seperti itu gitu. Bawa kameranya keluar. Ya. Nah. Tapi ya jangan pakai AirDroid. Itu pantangan. Karena apa? AirDroid itu mengandalkan Wi-Fi yang connecting, padahal sementara tiba-tiba AirDroid kita itu putus dari Wi-Fi. Nah, maaf, bukan putus dari Wi-Fi, si AirDroid-nya tiba-tiba putus disconnecting, padahal Wi-Fi-nya masih tetap jalan dan kita masih bisa browsingan gitu. Seperti itu. Jadi sebaiknya handphone teman-teman itu digunakan untuk sebagai Zoom kedua. Jadi login sebagai Zoom kedua, ya. Terus kemudian di laptop menggunakan Zoom yang pertama, handphone Zoom yang kedua. Mengenai akunnya sendiri jangan khawatir. Teman-teman yang sudah login di Zoom yang pertama, itu kalau digunakan di handphone, itu bisa langsung connecting. Dia langsung akan mengenali. Nah, terus kemudian, kalau saya pergi keluar, saya nggak bisa mengawasi anak-anak. Siapa bilang? Saya tunjukkan. Di sini saya masih bisa lihat wajah teman-teman lagi ngapain. Saya tinggal luruskan ke sini atau ke sini. Nah, jadi saya masih bisa lihat wajah daripada anak-anak itu apakah benar-benar memperhatikan kita atau enggak gitu. Jadi fungsikan handphone bukan sebagai AirDroid, tapi sebagai Zoom kedua. Dan Zoom keduanya itu bisa digunakan untuk menambah jumlah kamera kita yang lain. Oke? So, karena ini sudah mau berakhir, sesi tanya jawab.
Oke, siap. Kayaknya tadi ada yang di chat, ada yang nanya nih. Kalau spotlight-nya 5 orang bisa, ini udah ya. Bisa. Tapi jadi penuh layarnya, kecil-kecil. Oh iya, terus ini ada satu lagi Pak Michael. Video laptop saya kadang-kadang warnanya berubah jadi biru. Itu biasanya itu di sini ada fleksibelnya. Si fleksibelnya itu kan ada IC-nya. Nah, itu kayaknya dia kalau tiba-tiba coba digerakkan ini, naik turun ya. Si laptopnya apakah berubah? Kalau berubah berarti fleksibelnya yang rusak. Tapi kalau seandainya tiba-tiba biru, tapi ini udah dirubah-rubah, tetap nggak berubah birunya, berarti itu si IC daripada si kameranya yang rusak. Oh ya, ada satu yang mau saya sebutkan di sini bahwa untuk menggunakan kamera ini ya, ini kan tadi teman-teman bisa lihat saya menunjukkan 3 kamera sekaligus gitu ya, ada yang satu. Nah, itu jadi penggunaannya itu ada yang disebut dengan single itu tadi yang simultan itu secara bersamaan itu tergantung dari seberapa banyak jumlah port USB laptop teman-teman punya. Kalau di PC itu sangat banyak, makanya kemarin saya nyobainnya di PC. Nah, setelah saya lihat laptopnya multimedia portnya jumlahnya cuma 3, itu membuat saya sadar, oh iya, berarti guru-guru punya nggak mungkin saya tunjukin banyak kamera, nanti pada bingung gitu. Banyak banget kamera Mr. Michael, saya cobain kok cuma terbatas bisa sampai 3 gitu. Nah, jadi tidak reliable gitu. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa saya mengajarkannya pakai laptop? Nah, yang ini, kalau kita gunakan semua kamera itu menggunakan, semua USB itu kita gunakan untuk kamera, nanti kalau kita butuh mouse, itu habis, nggak ada tempatnya. Ya, terus makanya kita itu butuh yang namanya USB hub. Ya, ini USB hub. Nah, si USB hub ini, karena ya, jadi si kamera ini kita sambungkan dengan kabel perpanjangan USB. Nah, jangan salah beli teman-teman ya. Kabel perpanjangan USB ini ada maksimalnya. Nah, kalau kamera webcam ini, yang ini tipenya 720, ya, itu sudah 1 meter. Jadi, kalau teman-teman mau pakai perpanjangan, jangan lebih dari 4 meter. Karena apa? Itu nanti jadi lagging. Jadi, kameranya gambarnya putus-putus. Nah, terus kemudian, karena ini voltasenya itu kecil sekali, hanya 5 volt. Jadi carilah yang ya, USB hub-nya itu punya power. Nih, ada colokan listriknya di belakang. Nih, ada colokan listriknya. Jadi si power ini untuk menambah kelistrikan yang masuk ke ya, seperti itu. Silakan bereksplorasi. Kalau teman-teman butuh bantuan, bisa bertanya ke saya atau lihat WA atau email. Silakan pertanyaan berikutnya. Mr. Michael, berarti kalau kayak yang tadi Mr. Michael kan jalan-jalan ke playground gitu ya, misalnya saya mau pakai buat PI juga. Tapi berarti kalau kayak gitu, bisanya cuma bisa pakai handphone ya? Soalnya perpanjangan kabelnya nggak akan cukup dong ya kalau misalnya saya pakai webcam atau yang lain. Betul sekali. Karena itu tadi saya bilang, si handphone itu jadi kamera wireless yang bisa digunakan untuk menambahkan jumlah kamera berikutnya. Coba ya, tadi saya bilang USB 3 kan? Kamera laptop 1. Kamera di handphone itu 1, berarti sudah 5 kamera yang kita gunakan. Oke, jadi saya rasa itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. 5 kamera. Jadi gimana Pak Michael mengenai teknis cara-caranya bisa seri kedua ya? Bulan depan. Iya Pak Michael. Yang tadi tuh yang
Yang weather itu lucu banget, yang huruf-huruf itu butuh. Betul. Sayang sekarang waktunya sudah menunjukkan jam 3.32 nih. Gimana, mau ada pertanyaan lagi? Aku ngasih anjuran yang tadi ngadain huruf-huruf itu, aku bukan guru tapi aku tertarik banget, itu lucu banget. Iya betul. Yang mana itu? Yang tadi ada A, terus ada rainbow. Yang animasi tadi, Mr. Michael, itu luar biasa. Oh iya. Jadi makanya saya bilang siapin dulu ya, siapin dulu huruf-hurufnya apa gitu ya. Nah, minggu depan kita belajar dari Mr. Roni. Oke? Nah, jadi si hurufnya itu background-nya nggak ada. Dibikin transparan. Ya. Nah, kemudian si gambarnya itu kita masukkan ke dalam tayangan kita. Seperti ini. Jadi kalau nggak ada gambarnya seperti ini ya, sebentar. Saya coba cari gambar yang piramid. Jadi contohnya, kita daripada gambar di belakang ini nggak jelas ini apa gitu ya. Kan teman-teman punya green screen. Kalau ini green screen-nya saya tunjukkan jadi kacau. Soalnya nanti yang di sana nggak dapat, nggak kena. Yang hilang itu gambarnya cuma ini. Ya kan? Coba ya, saya coba cari gambar yang still image. Jangan. Sebentar ya, izin dulu sebentar. Oke. Gini aja deh, di laptop ini ada gambar apa ya? Saya coba cari ya. Picture. Wah, ternyata di sini walaupun laptop multimedia tidak ada gambarnya. Aduh, aduh, aduh. Sementara saya coba ya, mudah-mudahan masih ada waktu kita. Ini saya masuk ambil gambarnya. Oke. Saya coba mentahannya ya. Nah, seperti itu. Ini. Nah, besarnya seperti ini, saya balik loh. Tadi hurufnya kan yang dikecil. Nah, gambar saya yang besar. Nah, sekarang saya balik seperti ini. Atau coba apa lagi ya? Di sini ada apa di sini? Ini ya. Contohnya ini saya ambil filenya siapa ini. Kelihatannya kecil. Sebesar enggak?
Sayang sekali tidak bisa. Tadi saya mau menggabungkan si PowerPoint, si ininya PowerPoint-nya harus di-set, nanti membutuhkan waktu. Jadi si background kita itu, ya, seperti ini. Nah, anggap sekarang ini PowerPoint. Si PowerPoint ini kita mau jelaskan, tapi gambar kita masih ada di tengah-tengah ini. Mana dia? Bentar, hilang zoom-nya, ketenang lagi. Nah, seperti itu. Jadi, kita mau menunjukkan gambar-gambar apa ke anak-anak, tapi anak-anak masih bisa melihat wajah kita di sana. Oke, silakan. Kalau ada lagi. Ini udah waktunya sudah habis, Pak Michael. Kita lanjut lagi ya, yang sesi kedua ya. Minggu depan iklan Roni mau ngomong nggak? Minggu depan Roni rencananya akan sharing bagaimana membuat yang tadi ya background-nya hilang, lalu bagaimana untuk menjadi background Zoom atau yang tadi ada di depan huruf-huruf seperti itu ya. Siap Ron? Mana Bapak Roni? Ya, Ci, dia jawab. Malu, Saya melihat zoom-nya dari sini ya. Maaf kalau wajah saya ke sana. Saya hilang di sini. Saya nggak ngerti kenapa hilang zoom-nya di laptop. Nanti kayaknya yang sesi kedua kita coba pakai PC aja Pak Michael, barangkali lebih lancar. Mendingan saya bawa PC saya deh. Ya, yang penting udah teman-teman udah tahu ya bahwa jumlah di laptop itu hanya bisa maksimal 3 USB aja gitu ya. Sip. Jadi kalau nanti saya bawa PC saya jangan bingung. Di PC bisa macam-macam, jangan jumlah sekian banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Michael sudah berbagi hal-hal yang menarik nih buat kita. Sampai minggu depan apa? Di sini saya mau tambahan. Ini kamera banyak nganggur di saya. Jadi kalau teman-teman butuh pinjaman kamera, pinjamkan ke sekretaris saya di rumah. Kalau dia nggak butuh, teman-teman bisa pakai. Wow. Asik. Asik. Sip. Termasuk ini green screen. Oh. Yap. Oke, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Oke. Thank you Terima ya Pak kasih. Michael. Thank you, Mr. Sekarang nggak ada sports day, jadinya belajar ya setiap hari Rabu. Ya, Rabu nih. Setiap Rabu. Sip. Sampai nanti. Terima kasih Miss Nur pinjaman Zoom-nya. Thank you Miss Nur sudah memberi kesempatan saya ikut di kelasnya 2 kali. Iya. Oke. Bye. Terima semuanya. kasih. Pak Michael. Hai semuanya. Terima kasih. Thank you. Bye. Bye. Ini yang record siapa Miss Ina? Oh iya, saya yang record nih. Udahan dulu ya.